Hai anak-anak, nah kembali lagi kita ke pelajaran matematika. Hari ini kita ke bab yang baru, yaitu tentang koordinat kartesius. Di koordinat kartesius ini kita akan mempelajari beberapa subtemanya. Oke, mari kita mulai. Nah, pada sistem koordinat kartesius kita akan mempelajari tentang posisi titik. Di mana posisi titik ini? Dia ada 3 yang akan kita bahas nanti. Yaitu yang pertama, dia itu ada titik asal. Yang kedua, dia ada sumbu X. Yang ketiga, ada sumbu Y. Next. Nah, apa sih koordinat kartesius itu? Oke. Koordinat kartesius itu adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan XY. Penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, dia itu pada radar. Oke, yang kedua, penerbangan. Nah, yang ketiga, dia itu ada peta atau denah. Apa itu titik absis dan titik ordinat? Di SD kalian sudah mempelajari ini. Oke, perhatikan ya, anak-anak. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Oke, nah yang garis bergerak itu adalah garis X. Di mana sumbu X itu dia dinamakan dengan absis. Oke, sedangkan yang garis bergerak barusan itu yang dia sumbu Y, dia dinamakan dengan ordinat. Oke. Nah, titik tengah-tengah pada garis koordinat itu, dia itu adalah titik asal. Terletak pada titik 0,0. Oke. Baik-baik ingat ya anak-anak ya. Sumbu X itu namanya absis, sumbu Y itu namanya ordinat, titik 00 itu adalah titik asalnya. Kita next. Nah, kita ke contoh. Titik koordinat ditulis sebagai XY. Nah, perhatikan nih. Berarti apa dulu? Ke contohnya. Jika diketahui titik koordinat 43, oke? Maka dapat dikatakan bahwa nah, Ibu sudah sediakan gambarnya. Ibu telah buat sumbu garis koordinatnya, di mana dia itu ada 2 titik, kita hubungkan menjadi titik A 43. Sumbu X atau absis yaitu bernilai 4, sumbu Y atau ordinat dia bernilai 3. Oke, ingat ya, titik koordinat ditulis sebagai, perhatikan ini anak-anak, titik koordinat ditulis sebagai XY. Ya, ditulis sebagai XY. Maka, kalau kalian menemukan 2 titik, dia misalkan 5 minus 2, maka nilai absisnya itu adalah 5, minus 2 itu adalah ordinatnya. Baik, Ibu harap paham ya. Nah, kita next. Posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, perhatikan.
gambarnya. Ini ada buat gambar. Oke, ada titik P, Q, R, S. Perhatikan keterangannya anak-anak. Yang pertama, titik P. Titik P berjarak 4 satuan dari sumbu X. Perhatikan ya. 4 satuan berjarak dari sumbu X. Yang mendatar sumbu X. Oke, kita tentukan dia. 1, 2, 3, 4. Oke. Dari titik X ini dia beranjak ke atas itu 4 satuan. Dan 2 satuan dari sumbu Y. Sumbu Y ini yang tegak, maka 1, 2. Maka dia itulah dia titik P. Oke. Nah, kita lanjut yang keduanya. Kita lanjut yang kedua. Titik Q. Titik Q titik Q berjarak 5 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Yang ketiga, titik R berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Yang keempat, titik S berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Oke. Ibu lanjut. Ini masih gampang. Nah, sistem koordinat. Sistem koordinat ini dia ada 2 tipe, yaitu di mana ada 2 dimensi seperti ini dan 3 dimensi seperti ini. Oke, Ibu lanjut. Nah, kita ke kuadran. Oke, kita ke kuadran anak-anak. Kuadran pada koordinat kartesius. Kuadran pada koordinat kartesius ini, oke. Nah, koordinat kartesius ini kan ada 4 bagian. Perhatikan. Kita pakai yang mana ya? Aja, yang biru. Kuadran pertama itu terletak pada sebelah kanan atas. Oke. Keterangannya, perhatikan yang di kolom biru. Koordinat pertama ini, dia itu nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif. Oke. Karena apa? Sebelah kanan nilai titik 0 itu pada sumbu X itu adalah bernilai positif. Oke, positif. Dan Y kalau ke atas dia itu positif. Maka kuadran pertama itu semua titiknya itu bernilai positif. Oke. Nah, kuadran kedua. Kuadran kedua, si X itu bernilai negatif, si Y-nya bernilai positif. Oke. Yang ketiga. Kuadran ketiga, si X bernilai negatif, Y bernilai negatif. Oke. Yang keempat, nah perhatikan, X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Oke. Nah, contohnya dibuat sini
titik Q dia 2, 3 nilainya. Maka perhatikan ya, si 2 itu sumbu apa? Si 2 itu terletak pada si absis dan 3 itu terletak pada ordinatnya. Oke, maka dia itu terletak pada kuadran yang pertama. P minus 2, 1. Nah, karena X-nya bernilai negatif, Y-nya positif, maka dia di kuadran kedua. Nah, Ibu bilang apa lagi? Bagaimana jika dia di sini? Kalau dia minus 4, minus 2. Dan ini adalah kuadran ke? Iya, ini adalah kuadran ke-3. Oke. Nah, bagaimana jika dia 0 minus 4? Maka X-nya 0, Y-nya minus 4. Bagaimana? Ya berarti terletak di sini ya anak-anak ya. Di sini. Maka ini jika nanti soal seperti ini, dia ini titik ini terletak pada kuadran ke-3 dan kuadran ke-4. Oke? Ada dua wilayah ditempatinnya, yaitu kuadran ke-3 dan ke-4. Oke, Nana? Kita sambung. Nah, ini udah kita buat contohnya. Kedudukan sebuah titik. Coba dulu kalian jawab sendiri sebelum kalian lanjut slide-nya ini. Kita jawab yang bagian pertama. Yang pertama ini, si A, dia terletak pada titik, iya, minus 2, 4. Oke, dia itu terletak pada kuadran ke-2. Nah, yang bagian B, titik 22 terletak pada kuadran pertama. Iya. Yang C terletak pada titik 0 minus 2, yaitu kuadran ke-3 dan ke-4. Ini tadi yang seperti Ibu bilang tadi ya. Nah, yang bagian D. D terletak pada titik min 4, min 2, yaitu kuadran ke-3. Yang bagian E-nya, yaitu titik 1, 7, yaitu kuadran pertama. Oke, ini udah banyak. Ibu kasih contohnya menentukan kuadran dan titiknya. Jadi paham ya anak ya? Kita lanjut. Posisi garis terhadap sumbu koordinat. Yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Oke, yang sejajar, pahami anak-anak ya? Yang sejajar. Kita masih yang pertama, yang sejajar. Oke. Nah, perhatikan. Garis A sejajar dengan garis B. Jika dikatakan sejajar, maka dua garis itu tidak akan pernah berpotongan. Mau dari Sabang sampai Merauke, dia itu tetap dua garis yang sejajar, tidak pernah dia berpotongan ataupun berhimpitan. Oke. Nah, perhatikan ini lagi ada garis A dan B sejajar dengan sumbu X. A dan B sejajar sumbu X. Oke. Yang ini garis A, oke. Yang ini garis B. Sejajar sumbu X. Sumbu X itu adalah sumbu X itu yang mendatar, ya. Sumbu X itu dia yang mendatar. Ini X-nya. Dia sejajar. A sejajar, garis A dan B sejajar dengan sumbu X. Oke.
Nah, Ibu next. Oke, sorry ya. Nah, yang ketiga, garis A dan B sejajar dengan sumbu Y. Oke, ini garis A, ini garis B-nya. Dia sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita next. Posisi garis terhadap sumbu koordinat yang bagian B-nya tegak lurus. Tadi sejajar, nah sekarang yang tegak lurusnya. Tegak lurus. Oke. Tegak lurus. Yang pertama, perhatikan ini. Kalau dikatakan tegak lurus berarti dia berpotongan. Ya. Dan dia itu akan membentuk segitiga siku-siku yang bernilai 90 derajat. Perhatikan, ada dua gambar. Yang pertama dia seperti ini, yang kedua seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, garis A dan B tegak lurus dengan sumbu X. A dan B tegak lurus dengan sumbu X. Oke. Yang mana dikatakan dengan tegak lurus? Yang ini. Ini kan ada siku-sikunya, ini ada siku-sikunya. Oke, kita next. Nah, garis A dan B tegak lurus dengan sumbu Y. Oke. Nah, kita next. Posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, ini bagian C-nya. Garis yang berpotongan. Bagaimanakah yang berpotongan? Nah, di sini Ibu udah buat sebuah gambar dengan titiknya itu A-nya itu X1, Y1. Oke. Nah, perhatikan garis K. Garis K ini dia itu memotong dua titik. Yang pertama itu terletak pada 0, 10, sorry ya anak-anak, 10. Oke, yang kedua itu memotong titik 0, min 2. Di mana garis K ini memotong sumbu X di 10, oke, dengan yang Ibu bilang barusan, dan sumbu Y di titik 0, min 2. Oke. Nah, sekarang garis L. Garis L itu memotong sumbu X di titik min 3, 0. Oke, ini titiknya nih masih Bu kasih gambarnya gambar sembarang ya Nana ya. Kita next. Kedudukan relatif benda. Kedudukan suatu benda akan bersifat relatif jika dilihat dari titik acuannya. Oke, perhatikan bagian garis berikut. Nah, ini ada Ibu buat gambarnya. Perhatikan. Yang pertama, jika A jadi acuannya A. Ini anak-anak A ya. Ini si A. Maka titik B, C, dan D itu terletak pada sebelah kanan titiknya. Benar kan? Oke. Nah, lalu si B-nya. Jika B jadi acuannya, maka titik A terletak sebelah kiri B. Benar. Titik A terletak sebelah kiri B. Titik
C dan D terletak sebelah kanan B. Oke, good. Nah, bagaimana jika Ibu kasih contohnya? Jika si C jadi acuannya, maka titik A dan B terletak di sebelah kiri C, sementara titik D terletak di sebelah kanan C. Oke, paham ya? Nah, contoh berikutnya. Jika D sebagai acuannya, maka titik A, B, C terletak di sebelah kiri titik D. Oke? Nah, kita next. Nah, kita ke peta atau ke denah. Peta ini kalian sudah sering menemukannya di pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Oke. Nah, apa itu peta? Peta adalah gambar permukaan bumi dengan skala tertentu yang digambarkan pada bidang datar. Fungsi peta salah satunya adalah untuk menunjukkan posisi relatif suatu tempat dan luasnya. Oke. Nah, kita ke jarak 2 titik pada koordinat 2 dimensi. Perhatikan ya. Ada gambar di sebelah kiri yang pertama. Nah, perhatikan ini. Oke, titik A dia terletak pada X1, Y1. Titik B dia terletak pada X2, Y2. Oke. Nah, di sini ada titik C. Titik C ini belum diketahui. Nah, perhatikan. Jika titik A, B, C dihubungkan, itu akan membentuk teorema Pythagoras. Kalian belum pelajarin teorema Pythagoras di SD lah ya. Di SD kalian sudah mempelajari teorema Pythagoras. Oke. Nah, jarak antara A dan C ini, antara A dan C itu adalah X2, X1. Oke, X2, X1. Jarak antara B dan C itu adalah Y2, Y1. Di mana rumus Pythagoras itu adalah garis miring sama dengan A kuadrat dari sisi tegak ditambah kuadrat dari sisi mendatarnya. Oke, kita perhatikan ini keterangannya. AC X2 X1, BC Y2 Y1. Nah, rumus Pythagorasnya itu adalah AB, ini sisi miringnya, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Masukkan nilainya. AB kuadrat sama dengan X2 X1 kuadrat ditambah Y2 Y1 kuadrat. AB kuadrat, oke, sama dengan akar dari X2 X1 kuadrat ditambah Y2 Y1 kuadrat. Karena jarak itu selalu positif, maka akar dari X2 X1 kuadrat ditambah Y2 Y1 kuadrat, sehingga jarak titik A X1 Y1 dan B Y2 Y1, oke, dan B X2 Y2 merupakan panjang ruas garis AB. Nah, jadi rumus untuk mencari dua dimensinya ini yaitu AB sama dengan akar dari X2 X1 kuadrat ditambah Y2 Y1 kuadrat. Oke, kita next. Kita ke contoh.
Oke. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Sini ada buat jawabannya. Oke. Ada buat gambarnya. Pertanyaannya, titik yang memiliki jarak 2 satuan terhadap X adalah 2 satuan pada X adalah, perhatikan anak-anak ya, pada X adalah, nah perhatikan garis X itu yang mendatar ya, yang mendatar. Maka nih, yang beranjak 2 satuan dari X itu siapa aja? Oke, kita lihat. Si Q 1, 2. Si P ada nggak? Oke, ada. P ya. 1, 2. Oke. Sorry. Kita hapus dulu biar kita enak. Oke. Si Q dia ini ada 1, 2. Si P 1, 2. Si S juga ada 1, 2. Si R, oke, ini 1, 2. Maka semua titiknya itu memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu X. Oke. Nah, maka jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Perhatikan gambarnya. Sini ada buat titik A, B, C, D, E. Oke, di antara titik-titik di samping yang terletak pada kuadran ketiga adalah kuadran yang ketiga. Perhatikan ya, kuadran yang ketiga. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Oke, langsung bisa kita dapat, yaitu titik B. Oke. Oke, sampai di sini materi untuk koordinat kartesius. Karena ini merupakan salah satu materi yang termudah di kelas 8 kita, jadi Ibu harap semuanya paham. Ya, anak-anak ya. Dan tolong ini dipahamin sebaik-baiknya, dan jika ada yang tidak paham bisa bertanya pada Ibu. Oke, terima kasih semuanya.